Chapter 10. We are bonded after all. Kamu suka sekali memelukku ya? Tanya Tan. Lelaki itu mau mengejek Xiao seperti biasa, tapi entah kenapa nada suaranya terdengar canggung. Gadis itu tersentak dan langsung melepaskan pelukannya. Sudah berapa lama dia memeluk Tan? Maaf, aku tidak bisa berpikir saking senangnya. Xiao mengatakan hal itu sambil menggaruk lehernya pelan. Tiba-tiba dia menatap Tan dalam dan berkata, "Kamu boleh mati di tangan siapa saja, tapi jangan di tanganku atau di depan mataku." It was so traumatizing. Tan mengerjap-ngerjapkan matanya seperti kebingungan. Xiao melanjutkan ucapannya. Tadi tubuhmu sempat tak memberikan respon setelah memakan lumut porsesa. Namun, ternyata tubuhmu seperti mengalami proses riset. Aku tidak tahu apakah seperti itu cara kerjanya dalam tubuh. Namun, yang jelas kamu selamat. Xiao menyentuh tangan Tan dan berusaha menjelajah ke dalam tubuh Tan lagi. Aku juga tidak menemukan pusaran energi lagi di dalam tubuhmu. Pusaran energi? Tan menarik tangannya sehingga kontak fisik mereka terlepas. Iya, saat kamu terluka, aku mencoba melihat ke dalam tubuhmu. Xiao salah tingkah sendiri setelah mengucapkan kalimat itu. Maksudnya secara batiniah. Entahlah, aku juga tidak bisa menjelaskannya. Pokoknya, aku tidak membuka bajumu dan... Xiao tak sanggup meneruskan kalimatnya. Intinya, aku menemukan pusaran di dalam tubuhmu yang terus menyerap energi perlahan-lahan. Namun, sekarang pusaran itu sudah tidak ada. Tan tampak berpikir. Dia lalu mengulurkan tangannya hendak menyentuh pipi Xiao. Benarkah? Xiao hanya bisa terpaku pada tempatnya melihat reaksi Tan. Tiba-tiba, sebuah tangan gempal menghalangi tangan itu untuk menyentuh Xiao. Tan terkejut dan langsung menurunkan tangannya. Malachit menatap Tan dalam-dalam. Entahlah Xiao, aku tidak suka dengan pria ini. Malah berkata dengan ketus. Kadal gua ini cepat sekali dewasa. Xiao mengabaikan ucapan Tan. Dia berkata kepada Malachit lewat batin sambil memeriksa luka di kaki Tan. Apakah menurutmu kita harus pergi dari tempat ini? Xiao mencoba terlihat biasa-biasa saja. Padahal jantungnya berdebar kencang. Entah karena apa debaran itu. Luka di kaki Tan terus saja mengeluarkan darah. Mungkin luka itu terbuka lagi karena Tan tadi berguling-guling di lantai gua. Sangat beresiko jika dia harus berjalan jauh dengan luka seperti itu. Kita harus pergi ke tepi sungai, Xiao. Di situ titik yang disepakati untuk bertemu dengan Timu. Jika mereka menerima pesan dari burung pingai, aku akan coba cari jalan lain untuk menghindari orang jahat tadi. Xiao berpikir sebentar, lalu bicara kepada Tan. Lukamu masih belum pulih, tapi kita harus pergi ke pinggir sungai. Burung pingai membantu kita untuk mencari tim pengambil lumut dan meminta guru akademi untuk menemui dan menolong kita di pinggir sungai. Mari, aku bantu kamu supaya kamu bisa naik ke punggung Malachit. Kalau ada sesuatu yang sangat kamu inginkan, bilang saja kepadaku. Tan bicara kepada Shalima saat mereka sudah melintasi hutan kurang lebih 20 menit. Tan berbaring di punggung Malachit, sementara Xiao berjalan di sampingnya. Mereka berjalan pelan, agar tubuh Tan tidak terlalu terguncang di atas punggung Malachit. Menurut kadal besar itu, sebentar lagi mereka akan tiba di tempat tujuan.
Aku akan berusaha memberikannya sebagai balasan karena sudah menolongku hari ini. Lanjutan dengan gayanya yang angkuh. Shal menghembuskan napasnya karena kesal. Akan lebih baik kalau ungkapan terima kasih itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dengan tidak merendahkanku lagi misalnya. Shal bicara dalam hati dan bisa mendengar Malachit terkekeh dalam hatinya. Tidak usah, kita sudah seharusnya saling menolong, balas Shal ketus. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dalam keheningan. Kalau boleh tahu, mengapa kamu bisa mendapatkan penyakit aneh seperti itu? Tanya Shal. Netra Tan menerawang ke arah rimbun dedaunan pohon. Mungkin dia teringat kenangan di masa lalu. Shal jadi merasa bersalah menanyakan hal pribadi seperti itu. Namun, dia memang penasaran dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Saat asteroid emas melepaskan energi kosmik, bukan kamu saja yang memiliki bakat luar biasa. Aku juga memilikinya. Dan akhirnya menjawab, "Oh ya? Jika dilihat dari kejadian hari ini, mungkin kamu berpikir menyerap energi adalah kemampuan membahayakan. Well, coba bayangkan jika aku bisa menyerap energi negatif dari orang-orang dan menetralkannya dalam tubuhku." Shalima merenung. Hal itu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Saat aku berusaha melatih kemampuanku, aku tidak sengaja menyerap energi yang sangat besar dan tidak bisa aku kendalikan. Energi itu malah menyerangku serta menyebabkan kerusakan dan ketidakstabilan energi dalam diriku. Itulah kenapa dalam kondisi tertentu aku membutuhkan asupan energi. Aku selalu membawa pil energi kemanapun pergi. Tampaknya pil itu terhanyut di sungai. Dalam kondisi darurat, aku harus menyerap energi dari makhluk lain yang energinya tidak lebih besar dari energiku. Maaf ya, kalau hari ini kamu harus menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Shal bisa merasakan sindiran di kalimat terakhir. Tan sudah kembali menjadi Tan yang dulu, si tukang mengejek dan mencemooh. Shal mengambil sisi positifnya saja, yaitu Tan sudah semakin pulih. Tiba-tiba, sesuatu menarik Shal dengan kasar dan menempelkan sesuatu yang dingin di lehernya. Belati! Ada belati di lehernya. Shal sebisa mungkin tidak bergerak. Dia bisa merasakan belati itu tepat berada di atas arteri karotisnya. Shal tidak pernah tahu apa yang terjadi jika arteri karotisnya terpotong. Apakah arteri itu bisa menyambung lagi? Atau dia akan mati? Tanpa sengaja, Shal melihat pergelangan tangan orang yang memegang belati itu. Ada tato matahari berwarna hitam di sana. Shal! Tan dan Malachit sama-sama terkejut karena tiba-tiba Shal sudah berpindah tempat. Lebih terkejut lagi saat ada orang yang berniat mencelakai gadis itu. Berikan lumut Porsesa, perintah orang itu kepada Shal. Shal ingat masih ada sisa lumut Porsesa di tabung gadingnya. Tentu saja dia tidak ingin memberikannya kepada orang jahat itu. Atau kau memilih aku menyayat lehermu perlahan? Tanya orang itu sambil menekan lebih dalam belati ke leher Shal. Shal mengambil tabung gading di balik bajunya. Namun dia sama sekali tidak berniat memberikannya. Dia tidak akan menang melawan pria itu. Jadi dia harus menyerang titik lemahnya. Saat penjahat itu tampak lengah, Shal memutuskan untuk memukulkan sikunya ke ulu hati penjahat itu. Pria itu tampak kesulitan bernapas dan Shal langsung memanfaatkannya untuk lari ke arah Malachit. Walaupun wajah tertutup masker, Shal mengenali sosok itu sebagai salah satu zoologis yang hadir saat pengambilan lumut. Dialah penyusup itu. Sialan! Penjahat itu masih berusaha melakukan perlawanan. Dia masih kesulitan bergerak
tetapi mampu melemparkan bom asap ke arah Shal. Malachit langsung bergerak dan menepis bom itu dengan tangannya. Tan terpelanting ke tanah karena gerakan tiba-tiba itu. Bom asap terlempar dan jatuh ke arah lain. Kini zoologis palsu mulai tampak putus asa. Dia akhirnya memutuskan melemparkan belatinya ke arah Shal. Shal! Malachit berusaha memperingatkan Shal. Sambil menggeram marah, Malachit menjulurkan lidahnya yang panjang ke arah zoologis palsu itu. Dia berusaha mencegah pria itu melemparkan belati ke arah Shal. Syukurlah, lidah Malachit berhasil mengenai tangan si zoologis sampai belati di tangannya terjatuh. Pria itu berteriak karena merasakan keanehan pada tubuhnya. Dalam sekejap, pria itu sudah berubah menjadi kaku. Shal terkejut, terlebih Malachit. Kadal jantan itu tidak menyangka juluran lidahnya bisa memiliki efek seperti itu. Pria itu mungkin sudah mati, dan Malachit tidak bisa menerima dirinya membunuh orang. Shal bisa melihat tubuh Malachit semakin menyusut dan berubah menjadi kadal gua seperti sebelumnya. Malah, tenang. Shal berusaha menenangkan kadal malang itu karena merasakan ketakutan yang besar dari Malachit. Namun, Malachit tidak mengindahkan perkataan Shal. Dia kabur ke arah pepohonan karena takut dan panik. Shal tidak mampu mengejar karena larinya sangat cepat. Tuan! Tiba-tiba, dua orang pria muncul dari pepohonan dan segera menghampiri Tan. Kalian sungguh tak berguna. Tan menatap tajam kedua orang itu yang tampaknya adalah pengawalnya. Maaf Tuan, kami kehilangan jejak. Seorang pengawalnya bicara dengan kepala tertunduk. Apakah kalian bisa membawa Tan pergi dari hutan ini? Dia membutuhkan pertolongan lanjutan. Shal bicara kepada kedua orang itu. Kami sudah meminta bantuan dari Tuan Forta. Salah satu pengawal Tan menjawab. Bodoh! Maaf Tuan, kami sudah mencari Tuan ke penjuru hutan, tapi kami tidak bisa menemukan Tuan. Akhirnya kami menghubungi Tuan Forta. Balas pengawal Tan. Pengawalnya yang lain menambahkan, bantuan sudah dalam perjalanan. Supaya cepat, sebaiknya sekarang kami membawa Tuan Tan keluar dari hutan ini. Pengawal itu lalu menggendong Tan dan membawa anak lelaki itu terbang menggunakan flyboard. Shal dan Tan terus saling berpandangan sampai Tan menghilang di balik pepohonan ginkgo forest. Mereka hanya saling menatap, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara itu, pengawal Tan yang lain mencoba membawa si zoologis palsu yang entah masih hidup atau sudah mati. Orang ini sudah membuat kekacauan di ginkgo forest. Aku akan menyerahkannya kepada Tuan Forta. Guru Nona sudah dalam perjalanan menuju kemari. Sebentar lagi mungkin dia akan sampai. Setelah mengatakan hal itu, pengawal Tan terbang dengan flyboard sambil membawa zoologis palsu. Tinggallah Tan sendirian di tengah hutan. Shal mencoba memanggil Malachit dengan batinnya, tetapi tidak ada balasan. Kasihan kadal malang itu. Hari ini tentu menjadi hari yang berat juga untuknya. Dia mengikat batin dengan Shal, menolongnya, naik ke atas punggung naga, bermutasi dan membuat orang menjadi kaku. Shal bisa memahami perasaan dan kepanikan Malachit. Walaupun berusaha tegar, dia sendiri tetap merasa terguncang dengan apa yang terjadi seharian ini. Banyak hal mengerikan terjadi dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Yang paling buruk adalah saat melihat Tan tidak bernapas lagi setelah ditangani olehnya. Membunuh seseorang itu sangat mengerikan. Shalima,
Terdengar suara The Prof memanggilnya. Shell menengok dan melihat The Prof yang melayang beberapa senti dari tanah. The Prof mengatupkan jubahnya dan turun ke tanah, lalu disusul anggota tim yang lain dari balik pepohonan. Shalima langsung berlari dan memeluk The Prof. Tangisnya pecah dan dia merasa sangat lelah.